Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-16. Kita akan membaca yang ke-7. Markus pasal yang ke-16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ini tentang kebangkitan juga ya. Masih tentang kebangkitan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, pagi ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus dari kubur ke dunia. Kalau saudara memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sangat dalam pesan yang kita baca pagi hari ini, Yesus tidak menunggu murid-murid di kubur, di kuburan maksudnya. Yesus tidak menunggu di sana. Tetapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yesus mendahului murid-murid ke Galilea. Saudara, kebangkitan bukan undangan untuk berlama-lama dalam momen rohani. Bukan sesuatu yang hanya pengalaman biasa, bukan. Tetapi dorongan untuk bergerak kepada ruang atau dunia yang nyata. Saudara, kalau kita berbicara tentang Galilea, nyaris banyak aktivitas pelayanan, mulai dari pemanggilan murid, termasuk banyak perkara-perkara juga yang Yesus lakukan di daerah ini, Galilea. Saudara, perhatikan, kalau kita membaca di sana, Tuhan tidak berkata naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya bukan keumpamanya Yerusalem dan sebagainya, bukan. Tetapi pergilah ke Galilea. Tadi saya katakan Galilea itu tempat di mana sebagian besar Kristus dan murid-muridnya melayani. Di Galilea lah tempat awal panggilan, tempat keseharian, bahkan tempat kegagalan pun di situ, di Galilea. Di Galilea lah Petrus pernah dipanggil. Di Galilea lah ia juga pernah goyah. Petrus maksudnya. Namun justru ke tempat itulah Kristus mendahului para murid pergi. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu bersifat aktif, bukan pasif. Bukan menunggu dia. Pergi. Kristus tidak hanya menunggu kita pulih. Bukan. Tetapi Kristus sudah lebih dulu hadir di tempat di mana kita diutus. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat setiap kali kita atau kami berdoa untuk tempat-tempat pelayanan, ada satu statement yang bukan tanpa disadari, tapi selalu saya ucapkan, Tuhan, kalau Tuhan mengutus kami di sana, kami percaya Tuhan telah mendahului kami ke sana. Jadi sebetulnya istilahnya diutus, tapi sebenarnya kita sedang mengikut dia. Bukan diutus kemudian Tuhan belum pernah ke sana, Tuhan belum pergi, Tuhan masih, bukan. Tapi Tuhan sudah mendahului. Dan pagi ini kita semakin diteguhkan.
Yesus mendahului ke Galilea sebelum murid-murid ke sana. Saudara, ini prinsip pengutusan di dalam Kristus. Dimanapun kita, saya dan saudara diutus, sebelum engkau pergi, Tuhan sudah mendahuluimu pergi. Dalam pemahaman iman yang hidup, keselamatan tidak berhenti pada pengampunan pribadi. Anugerah yang sejati selalu bersifat misioner. Artinya mendorong kita keluar. Hati yang telah disentuh tidak mungkin tetap diam. Jika kebangkitan hanya menjadi pengalaman emosional tanpa pergerakan dan pengutusan, maka kita belum sungguh-sungguh memahaminya. Perhatikan ketika murid-murid mendengar kabar kebangkitan pun tidak diam dia. Ketika murid-murid sudah melihat Yesus bangkit, apalagi nggak diam dia. Perhatikan cerita di Emmaus, di jalan Emmaus itu. Capek tidak menjadi pertimbangan, lelah tidak, malam tidak menjadi hambatan. Pokoknya orang yang mengalami, yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengalami Kristus bangkit, dia akan bergerak dan tidak bisa ditahan oleh apapun untuk menceritakan tentang kabar besar ini. Saudara, kubur seringkali menjadi simbol dari apa yang aman. Masa lalu yang sudah dikenal, luka yang biasa, yang familiar, bahkan zona nyaman rohani, di mana kita merasa cukup dengan mengalami Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Kubur bisa dianalogikan demikian. Tetapi suara kebangkitan selalu berkata, keluar dan pergi. Yesus tidak berkata, nanti aku akan menyusul kamu. Yesus nggak nyusul. Anda yang duluan, bukan. Ia berkata, aku mendahului kamu. Artinya, seperti yang saya katakan di atas, setiap langkah pengutusan bukanlah perjalanan sendirian. Kristus sudah ada di depan, di keluarga yang sulit, di sekolah yang penuh tekanan, di relasi yang retak, di dunia yang tidak selalu ramah terhadap kita. Kita tidak membawa Kristus ke dunia. Kita berjalan menuju Dia yang sudah lebih dahulu ada di sana. Bukan kita yang membawa, tapi kita yang dibawa ke sana. Disinilah letak kedalaman panggilan kita. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit bukanlah titik akhir, tetapi titik awal. Setiap pengalaman dipulihkan, diampuni, dan dihidupkan kembali selalu mengandung arah misi dunia. Iman yang sejati tidak hanya berkata, aku telah melihat Tuhan. Bukan itu yang kita katakan. Tetapi sekarang aku pergi kepada mereka. Saudara, kiranya dalam masa Paskah ini kita selalu diingatkan akan kebenaran ini. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk pergi melalui kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita, menceritakan, mewartakan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sembah Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu. Sembah Tuhan kami. Tuhan, ingin ku dapat
Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau tidak hanya memanggil kami keluar dari kubur, dari zona nyaman kami, dari keadaan nyaman kami, dari sesuatu yang selama ini kami tinggal. Tetapi Engkau juga mengundang kami berjalan mengikuti Engkau. Ampuni kami jikalau kami lebih suka tinggal dalam kenyamanan daripada melangkah dalam ketaatan. Bukakan mata kami untuk melihat bahwa Engkau sudah mendahului kami di setiap tempat yang dimana kami Engkau utus. Beri kami keberanian untuk pergi, kesetiaan untuk tetap berjalan, dan kasih yang nyata untuk dibagikan. Biarlah melalui perkataan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih Kristus dan memancarkan Kristus yang sudah bangkit. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, sebagai saksi-Mu di dunia yang Engkau kasihi ini.